Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Kami, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Gede Arna Judi Saskara, STMT. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok berjumlah 4 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kali ini. Saya sendiri, Ketut Ananda Darmawati dengan NIM 221509135. Kemudian Gede Wahyu Palguna dengan NIM 221509194. Kemudian Gede Angga Putra Pratama dengan NIM 221509193. Dan terakhir I Gusti Agung Diah Pramesti dengan NIM 221509181. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis perbandingan model jaringan TCP/IP dan OSI layer dalam proses pengiriman data pada situs web HTTP dan HTTPS dengan implementasi WERSA. Dalam era digital yang semakin berkembang, penggunaan jaringan komputer semakin tidak terhindarkan. Jaringan komputer menjadi sebuah infrastruktur penting yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang tersebar di berbagai lokasi, sehingga memungkinkan berbagai layanan dan aplikasi dapat diakses dengan mudah. Semakin berkembangnya teknologi jaringan komputer dan internet yang semakin kompleks memerlukan standarisasi dalam pengiriman data. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diciptakan model jaringan TCP/IP dan OSI layer sebagai standar untuk pengiriman data melalui jaringan komputer. Implementasi WERSA sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap pengiriman data pada situs web HTTP dan HTTPS dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana kedua model jaringan tersebut bekerja dalam mengatur pengiriman data. Dengan demikian, laporan ini akan membahas analisis perbandingan antara model jaringan TCP/IP dan OSI layer dalam proses pengiriman data pada situs web HTTP dan HTTPS dengan implementasi WERSA, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang kedua model jaringan tersebut. Pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada Wide Area Network atau WAN. Dalam bahasa yang lebih formalnya, desain protokol TCP/IP sifatnya modular. Berkat prinsip ini, tugas masing-masing protokol menjadi jelas dan sederhana. Selanjutnya ada sejarah singkat TCP/IP. TCP/IP dikembangkan pada awal 1970-an oleh sekelompok ilmuwan dan insinyur di DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka menciptakan TCP/IP untuk memfasilitasi komunikasi data antara berbagai komputer di jaringan DARPA. Pada awalnya, TCP/IP dirancang untuk memungkinkan komunikasi data antara beberapa jaringan terpisah yang menggunakan protokol jaringan yang berbeda. Protokol ini sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai sistem operasi dan perangkat keras. Ini membuat TCP/IP menjadi protokol jaringan yang sangat populer dan secara bertahap digunakan secara luas di seluruh dunia. Pada tahun 1983, ARPANET, jaringan yang menjadi cikal bakal internet modern, beralih sepenuhnya ke TCP/IP. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai arsitektur TCP/IP.
Nah, arsitektur TCP/IP adalah model protokol komunikasi jaringan yang digunakan untuk mengatur komunikasi data antara komputer dan perangkat jaringan dalam jaringan komputer. Arsitektur jaringan menggunakan protokol TCP/IP terdiri dari 5 lapisan kumpulan protokol yang bertingkat. Sesuai gambar di atas, lapisan atau layer terdiri dari application layer, transport layer, network layer, link layer, dan physical layer. Dalam arsitektur TCP/IP, setiap lapisan memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain untuk menyediakan layanan komunikasi yang aman, cepat, dan handal di dalam jaringan komputer. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan TCP/IP dan OSI layer. Bagian pertama akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing model. Model yang pertama adalah model TCP/IP. TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan komputer yang terdiri dari 5 layer yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Berikut ini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari TCP/IP. Pertama, kelebihan dari TCP/IP adalah TCP/IP adalah model yang paling populer digunakan dalam jaringan komputer saat ini karena dapat digunakan pada berbagai platform dan juga sistem informasi. Yang kedua, TCP/IP ini tidak tergantung pada perangkat keras jaringan tertentu sehingga cocok untuk berbagai macam jaringan. Dan yang ketiga adalah TCP/IP dapat mengirimkan data dengan cepat dan efisien melalui jaringan komputer sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. TCP/IP ini juga bersifat fleksibel. Kekurangan dari TCP/IP adalah yang pertama, TCP/IP tidak dirancang dengan fitur keamanan yang memadai sehingga membutuhkan upaya tambahan untuk mengamankan jaringan yang menggunakan protokol ini. Yang kedua, jika kita mengirimkan data yang kecil akan kerepotan karena harus handshaking terlebih dahulu sehingga lebih lambat daripada UDP. Dan yang terakhir adalah tidak bisa broadcast karena TCP ini bersifat one-to-one. Model yang kedua adalah model OSI layer. OSI atau Open System Interconnection Layer ini adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan komputer dapat dilakukan. Model ini terdiri dari 7 layer yang masing-masing layer memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari OSI layer. Yang pertama, kelebihan dari OSI layer yaitu OSI layer diakui oleh standar internasional atau International Organization for Standardization atau ISO dan digunakan di seluruh dunia sehingga membuatnya menjadi acuan umum dalam pengembangan jaringan. Yang kedua, model OSI memisahkan fungsi yang berbeda pada setiap layernya sehingga memudahkan dalam desain, implementasi, dan pemeliharaan jaringan. Dengan memisahkan fungsi yang berbeda pada tiap layernya, model OSI memudahkan dalam menentukan penyebab masalah dan memperbaikinya. Kekurangan dari OSI layer ini adalah model OSI terdiri dari 7 layer sehingga terkadang menjadi terlalu rumit dan membingungkan bagi pemula dalam jaringan komputer. Yang kedua, model OSI kurang fleksibel dalam mengatasi pembahasan kebutuhan jaringan, sehingga kadangkala perlu dilakukan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Dan yang terakhir, karena model OSI ini terdiri dari 7 layer, terkadang memerlukan waktu yang lebih lama dan kompleks dalam melakukan transmisi data yang efisien. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model, sekarang kita akan membahas bagian selanjutnya yaitu layer, fungsi, dan juga protokol dari model TCP/IP dan juga OSI layer. Pertama, kita akan membahas layer, fungsi, serta protokol dari TCP/IP. Yang pertama ada application layer, adalah lapisan paling atas dari TCP/IP. Layer ini menyediakan antarmuka antar pengguna dan jaringan. Fungsi dari layer aplikasi dalam TCP/IP adalah untuk menyediakan akses ke layanan jaringan bagi pengguna dan aplikasi. Protokol yang termasuk dalam layer aplikasi yaitu HTTP, SMTP, FTP, DNS, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah transport layer, yang bertanggung jawab untuk mengontrol aliran data antara sumber dan tujuan. Protokol yang termasuk dalam transport layer adalah TCP dan juga UDP. Yang ketiga ada network layer, juga dikenal sebagai lapisan jaringan. Lapisan ini mengatur pengiriman data sehingga jaringan yang berbeda. Protokol yang termasuk dalam lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol.
Yang keempat ada layer jaringan fisik, juga disebut dengan layer link atau akses. Bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data melalui media fisik seperti kabel atau WiFi. Beberapa protokol termasuk dalam layer ini adalah Ethernet dan WiFi. Yang kelima ada physical layer, di mana lapisan pertama ini adalah yang terdapat pada model TCP/IP. Layer ini bertanggung jawab untuk memindahkan bit-bit data antara perangkat dalam jaringan. Fungsi dari physical layer ini adalah untuk menyediakan jalan bagi data untuk melintasi jaringan melalui media fisik dan memastikan bahwa data yang dikirim dapat diterima oleh pengguna. Berikut ini adalah beberapa protokol dari physical layer yang digunakan dalam TCP/IP, seperti Ethernet, token ring, WiFi, Zigbee, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas layer, fungsi, serta protokol dari OSI layer. Yang pertama ada application layer. Fungsi dari layer ini adalah untuk menjembatani perangkat keras agar bisa dibaca oleh user. Layer ini di mana user akan beroperasi padanya. Protokol pada layer ini adalah FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 yang berada pada application layer ini. Yang kedua adalah presentation layer. Fungsi dari presentation layer antara lain untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah AFP, ICA, dan LPP. Yang ketiga ada session layer. Fungsi dari session layer adalah untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah NetBIOS. Yang keempat adalah transport layer. Fungsi transport layer antara lain untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima ada network layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan protokol yang digunakan pada layer ini adalah IP, RIP, dan OSPF. Yang keenam adalah data link layer. Fungsi dari data link layer ini adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah ATM, FR, dan MPLS. Dan yang terakhir adalah physical layer. Fungsi dari physical layer adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, dan sinkronisasi bit. Bagian yang terakhir adalah bagian untuk menganalisis perbedaan atau perbandingan dari TCP/IP dengan OSI layer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan OSI atau Open System Interconnection adalah dua model referensi jaringan yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi data terjadi di antara dua atau lebih komputer dalam jaringan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur bagaimana data dikirimkan di antara perangkat jaringan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal struktur lapisan, fungsi, dan protokol yang terlibat. Berikut ini adalah perbandingan perbedaan TCP/IP dan OSI layer dari sisi layernya, fungsi layernya, protokol layer, dan juga ketergantungan antara layernya. Yang pertama kita akan bahas lebih dahulu dari sisi layernya. TCP/IP ini terdiri dari 5 layer, yaitu application layer, transport layer, network layer, link layer, dan physical layer. Sementara itu OSI layer ini tersendiri terdiri dari 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Kemudian kita akan lihat dari fungsi layernya. Yang pertama, application layer. Pada kedua model, layer aplikasi bertanggung jawab untuk memfasilitasi interaksi antara aplikasi dan juga jaringan. Yang kedua, presentation layer. Dalam model TCP/IP tidak ada layer khusus yang disebut sebagai presentation layer karena di model TCP/IP ini fungsi tersebut dapat diserahkan kepada application layer atau transport layer. Sementara itu di model OSI, presentation layer, yaitu layer ke-6, bertanggung jawab untuk mengelola cara bagaimana data diwakili, dienkripsi, dan dideskripsi, serta menangani transformasi data ke format yang sesuai dengan persyaratan aplikasi penerima. Yang ketiga ada session layer.
Dalam model TCP/IP tidak ada lapisan khusus yang disebut session layer. Sementara itu di model OSI, session layer atau layer kelima bertanggung jawab untuk mengatur dan memelihara hubungan antara aplikasi di dua sistem yang berkomunikasi. Yang keempat adalah transport layer atau TCP/IP. Dan OSI menggunakan layer ini untuk mengatur pengiriman data dari sumber ke tujuan. Tetapi TCP/IP hanya memiliki satu protokol di layer ini, yaitu protokol TCP. Sedangkan OSI memiliki dua protokol di layer ini, yaitu protokol TCP dan UDP. Yang kelima ada network layer. Pada kedua model, network layer bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data melalui jaringan. Namun protokol yang digunakan berbeda. TCP/IP menggunakan protokol IP, sedangkan OSI menggunakan protokol OSI Network Layer Protocol atau NLP. Yang keenam ada data link layer. Link layer pada model TCP/IP bertanggung jawab untuk mengatur protokol-protokol seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth untuk memastikan pengiriman data yang efektif dan efisien. Sedangkan pada model OSI, link layer terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control dan Media Access Control. Yang terakhir ada Physical Layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan. Protokol yang digunakan berbeda di antara kedua model. TCP/IP menggunakan protokol Ethernet, sedangkan OSI menggunakan protokol Physical Layer Protocol atau TLP. Kemudian kita lihat dari protokol layernya. TCP/IP menggunakan protokol antara lain seperti TCP, UDP, IP, ARP, dan ICMP. Sedangkan OSI menggunakan protokol HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP, IP, ICMP, dan lain-lain. Adapun perbandingan antara protokol TCP/IP dan protokol OSI layer. Yang pertama, struktur protokol ISO layer lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sedangkan protokol TCP/IP lebih sederhana dan mudah dipelajari. Protokol ISO layer dirancang untuk mendukung interoperabilitas antara perangkat dari vendor yang berbeda, sementara protokol TCP/IP lebih cocok untuk jaringan yang menggunakan perangkat dari vendor yang sama. Protokol OSI layer dapat diimplementasikan pada berbagai platform, sedangkan protokol TCP/IP lebih cocok untuk jaringan berbasis IP. Protokol OSI layer lebih fleksibel dalam pengembangan protokol baru pada setiap lapisannya dan memungkinkan interoperabilitas dengan protokol yang sudah ada. Protokol OSI layer jarang digunakan secara langsung dalam jaringan modern, sedangkan protokol TCP/IP digunakan secara luas sebagai protokol dasar untuk internet dan jaringan komputer modern. Yang terakhir kita lihat dari ketergantungan antara layernya. TCP/IP adalah model yang tidak memerlukan seluruh lapisan untuk beroperasi. Jika salah satu atau dua lapisan tidak tersedia, model ini masih dapat berfungsi. Sebaliknya, OSI layer memerlukan seluruh lapisan untuk beroperasi. Jika satu lapisan tidak tersedia, maka tidak ada lapisan lain yang dapat beroperasi. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Saya di sini akan menjelaskan yang di bagian penelitian dari gambar tersebut. Wireshark adalah aplikasi open source untuk menangkap dan memindai trafik data pada jaringan internet. Biasanya digunakan untuk troubleshoot jaringan yang bermasalah dan untuk pengujian software. Wireshark merupakan network analysis tool yang digunakan oleh network administration untuk menganalisis kinerja jaringan dan protokol yang digunakan dengan GUI yang user friendly. Gambar tersebut adalah proses pengiriman data dari source ke destination dengan masing-masing IP, yaitu IP source 192.168.1.862 menuju ke IP destination yang akan menerima data, yaitu 103.183.50. Proses tersebut ditangkap menggunakan aplikasi Wireshark dengan mencarinya secara cepat dengan mengetikkan kode IP .dst sama dengan locality dan IP situs web yang kita pakai. Cara untuk mengetahui IP dari situs web kita yaitu dengan memakai salah satu aplikasi tambahan, yaitu
command prompt dengan mengetikkan ping lalu ketik situs web kita yang kita pakai. Setelah menangkap proses dari gambar tersebut, terlihat bahwa port yang muncul adalah 80, yang artinya situs web tersebut menggunakan protokol HTTP. Source port dari gambar di atas yaitu 59881 karena kita menggunakan browser dari Microsoft Edge. Selanjutnya gambar kedua, tidak jauh berbeda dari gambar pertama. Gambar kedua, proses pencariannya sama seperti gambar pertama, dengan mencari IP pada situs web yang kita pakai terlebih dahulu. Sedikit perbedaan yaitu dari IP destination, situs web yang kami gunakan, yaitu web dari Unixa dengan IP destination 108.136.130.154 dengan port 433, yang berarti situs yang kami pakai adalah menggunakan protokol HTTPS. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pengambilan data disesuaikan dengan protokol TCP/IP dan OSI layer. Hasil pengambilan data dengan memperhatikan model OSI layer. Yang pertama ada physical layer, memperhatikan kolom light. Pada kolom ini menandakan jumlah bit atau ukuran dari paket tersebut. Dari gambar 1.1 saya menemukan jumlah bit yang dipakai yaitu 66 bit. Yang kedua ada data link layer, memperhatikan pada kolom ini source dan destination. Kolom ini menampilkan MAC atau yang disebut dengan media access control dari sumber dan tujuan paket. Dari gambar 1.1 kami menemukan IP dari source 192.168.18.62 dan IP dari destination yaitu 103.30.183.50. Dari kedua IP tersebut kami menampilkan proses pengiriman data. Yang ketiga ada network layer, memperhatikan kolom protokol yang di mana kolom ini menampilkan jenis protokol jaringan yang digunakan pada paket tersebut seperti IPv4, IPv6, atau AIP. Jika protokol yang digunakan adalah IPv4 atau IPv6, dari gambar 1.1 kami menemukan bahwa situs web tersebut menggunakan protokol HTTP. Yang keempat ada transport layer, memperhatikan kolom protokol dan info kolom protokol menampilkan jenis protokol HTTP. Transport yang digunakan pada paket tersebut, kolom info melakukan informasi tambahan tentang paket seperti nomor port 599881 menuju port 80 untuk memberikan data. Yang kelima ada application layer. Layer 5, 6, dan 7 memperhatikan kolom info. Kolom ini menampilkan informasi tentang data yang dikirimkan paket tersebut jika protokol yang digunakan adalah HTTP dan HTTPS. Kesimpulan, dalam laporan analisis perbandingan model jaringan TCP/IP dan OSI layer dalam proses pengiriman data pada situs web HTTP dan HTTPS dengan implementasi Wireshark, kami melakukan analisis perbandingan antara model jaringan TCP/IP dan OSI layer. Dalam proses pengiriman data pada situs web HTTP dan HTTPS dengan menggunakan perangkat lunak analisis jaringan Wireshark. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan bahwa model jaringan TCP/IP lebih sederhana dan praktis dalam penggunaannya, sehingga menjadi lebih populer dan banyak digunakan dalam jaringan. Di sisi lain, model jaringan OSI layer lebih kompleks karena memiliki 7 layer yang memungkinkan implementasi fitur keamanan. Wireshark adalah aplikasi open source yang untuk menangkap dan memintai trafik pada data jaringan internet. Untuk menentukan bahwa situs tersebut menggunakan protokol HTTP, kita menggunakan WiFi sebagai jalur pencarian protokol yang digunakan. Setelah itu kita dapat membuka situs web tersebut pada browser dan cek IP komputer dan IP situs web pada command prompt. Pada setiap layer, Wireshark menampilkan informasi yang berguna tentang paket tersebut. Pemilihan model retensi jaringan yang tepat
sangat tergantung pada kebutuhan jaringan dan aplikasi yang digunakan. Dalam analisis, kami merekomendasikan penggunaan model jaringan TCP/IP untuk jaringan lebih sederhana dan model jaringan multi-layer untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks dengan kebutuhan keamanan yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan protokol HTTPS di situs web sangat dianjurkan untuk memastikan keamanan data selama proses pengiriman data.